Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana aja ketemu lagi di My Sadri Channel di sini ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Amin. Ini sambil melowar teman-teman ceritanya. Oke, ini bukan tutorial ya, karena udah banyak yang ngerti lah kalau masalah kayak gini ya. Ini adalah depan Maisa ada HP yang terdahulu atau mungkin HP kenangan buat Anda ya, atau masih ada yang pakai juga ya, masih yang suka ini. Jadi ingat zaman dulu ya, tahun 2016-2017 nih, saya juga pernah pakai dan pernah gandrung sama ini HP ya. Itu HP Lenovo A369 ya, 369i ini. Ini ceritanya bawa-bawa ke sini ya. Katanya HP buat anaknya baru dibeliin, dapat beli di Facebook, jual beli Facebook ya. Katanya itu buat belajar online gitu ya, kan sekarang zamannya tuh zaman daring ya, alias belajar jarak jauh. Belajarnya online ya buat anak-anak SD juga ya. Dan di sini malah katanya ngambek anaknya karena nggak punya kuota, udah dibeliin HP malah HP-nya ya kayak gini dibanting. Ya itulah ya, gimana kita menyikapinya ya untuk zaman sekarang ini. Kadang itu baru masalah kuota, yang kasihan tuh yang nggak punya HP gitu loh ya, nggak punya HP, anaknya malah harus belajar online karena ya udah keputusan ya, udah peraturan, gimana lagi ya. Kadang kan nggak semua orang ya, kadang beranggapan bahwa pemerintah wah zaman kayak gitu pasti udah semua masyarakat tuh berbagai lapisan itu dikira udah punya HP pintar atau smartphone ya, tapi nggak semuanya ya. Di kampung tuh banyak banget yang orang tuanya hanya petani dan nggak punya HP yang kayak gini ya, mungkin yang smartphone lah seenggaknya gitu ya. Walaupun ini ya dibilang sekarang tuh katanya HP kentang sih, tapi ya menurut saya ya tergantung usernya aja ya, expertnya aja yang make ya. Kalau yang pakai hanya kebutuhan sehari-hari, medsos, saya kira udah cukup ya dengan RAM berapa ini ya, kalau nggak salah ini RAM 512 kalau Lenovo ini ya, Lenovo A369i itu teman-teman. Malah curhat ini. Ya gitulah zaman sekarang ya, udah diminta belajar online, udah peraturan, nggak punya bagaimana, minta siapa, sedangkan pemerintah ya hanya memerintah saja, hanya bikin peraturan. Tapi kan kasihan yang nggak punya HP. Kalau yang hanya pulsa, nggak punya pulsa itu masih lumrah ya, udah berarti udah punya HP-nya. Kalau yang belum punya HP, bahkan kemarin ada berita itu di TV ya, ibu-ibu nyuri HP hanya karena tekanan bahwa anaknya harus belajar di rumah. Oke teman-teman, kita lanjutin ceritanya. Ini ceritanya tuh beli HP online buat anaknya gitu ya, masih SD, buat belajar daring atau belajar online di rumah gitu. Karena kuotanya habis kan, itu nggak bisa ya buat belajar. Ini malah ngambek katanya anaknya, malah HP-nya dibanting, akhirnya prak kayak gini nih, remuk dan pecah. Dan itu bapak katanya minta diganti. Saya ngintip di toko itu masih, kalau ini kan masih mahal ya. Yang mahal sih nggak, cuman kan nggak nutup lah ya kalau beli baru. Terus saya punya Lenovo yang MC-nya mati, ada ini touchscreen-nya masih utuh ya, bukan utuh sih tapi masih lumayan buat dipakai keseharian ya. Terus saya ambilin copotin buat yang bekas aja daripada beli baru. Nutup ya, paling buat anak belajar ya. Dan saya juga udah konfirmasi daripada bapaknya, katanya bekas nggak apa-apa lah, yang penting masih oke, masih lumayan ya, enak lah. Ini kalau dipakai mungkin saya coba dulu ini ya. Kita cerita-cerita aja teman-teman. Saya rasa tutorial sudah banyak yang tahu lah ya. Untuk copot-mencopot, ganti-mengganti LCD gitu ya, masalah hardware itu saya pasang di sini. Dan saya pakai lem biasa ya, lem B700. Ini bukan endorse loh. Tapi saya dari dulu emang sukanya lem ini ya. Gimana ya, rekatnya tuh lumayan, terus keringnya ya cepet ya, cepet kering itulah. Udah cukup lah hanya buat pasang ini touchscreen LCD juga ya. Dan jadi inget nih dulu waktu HP ini di tahun 2000 berapa ya, 2016an 17an ya, waktu game ular-ular itu, game apa namanya tuh, saya namanya tuh game Jipaturi. Kacimul 4 ketune carry ya, apa itulah yang ada ular-ularnya. Terus ntar ularnya nembus itu loh, nembus ke tanah. Terus ada orang kayak kaji-kaji itu, kayak orang haji dimakan itu, makan orang-orang sekitar, ada polisinya, itu namanya apa ya, aduh lupa ya, ingat komentar ya. Pokoknya ular, kita jadi ular dalam tanah, terus ntar nyembul gitu loh, itu ada polisi, ada apa, mobil polisi, ntar disodokin, dimakan gitu, dapat poin gitu, namanya apa tuh lupa. Jadi keinget. Dan waktu zaman HP ini saya pakai itu, saya seneng banget custom room ya. Dulu saya belum di YouTube, waktu seneng banget custom room HP kayak ginian ya. Ada HP kayak gini, terus custom roomnya tuh macam-macam. Dulu ada custom room Xperia, ada custom room iOS buat Lenovo ini ya. Saya jadikan Nexus juga ya pernah. Terus jadikan ini apa, Huawei, ada Golden
apa itulah, banyak banget tuh custom ROM Lenovo ini. Di root pasang DRP baru custom ROM, itu seneng banget dulu saya di sini. Terus itu RAM-nya tuh ditambahin dengan micro SD. Dulu namanya apa ya? Lupa. Saya pernah tuh. Ya nggak pernah sih, sering perintah gitu suruh ini nambah ini apa namanya? Nambah di RAM itu loh ya. Di swap. Iya, di swap namanya. Dulu namanya di swap ya. Di swap ya, intinya 512 RAM-nya ditambahnya sepertiga, perhitungannya gitu ya, ada rumusnya dulu. Jadi perhitungannya tuh pakai micro SD kelas 10, nambah RAM-nya itu sekitar 150 gitu kan, lumayan, atau 200 gitu dulu ya. Dan juga Galaxy Young nih zamannya kayak gini, rame banget. Juga pernah gandrung juga saya dulu, ada Evercross A7. Iya, A7S tuh banyak banget custom ROM-nya juga ya, sering sering custom ROM itu ya. Dan juga Pokemon Go nih, waktu HP ini saya senang banget ke Pokemon Go tuh. Pokemon Go sampai kesengsem sama orang gara-gara jadi Pokemon Go. Kesengsem nama AA sama Pokemon beneran, Pokemonnya cantik juga. Alah, malah cerita. Oke teman-teman, kita pasangin dulu ya. Ini punya bapak, kasihan. Ini saya ambil HP bekas saja, touchscreen bekas saja ya. Bukan berarti nanti saya minta ongkos ngatanya baru, enggak. Ini biar ya kepake aja ya. Untuk masalah ongkos sih terserah aja ya. Yang penting intinya ya bisa dipergunakan, daripada barang saya nganggur ya. Bisa dipergunakan dan bapaknya bisa buat anaknya HP-an lagi, bisa buat online, buat belajar ya. Dan bukan berarti saya mau narifnya mahal, ntar bilangnya ini beli touchscreen baru, enggak ya, enggak begitu saya. Alhamdulillah enggak begitu. Ya mudah-mudahan aja nih jadi ya, walaupun saya ambil touchscreen bekas, komplit sih, masih ada touchscreen, ada ya pokoknya komplit satu full set ini. Cuman MC yang kena, jadi malas aja mau dandanin itu nggak nutup ya. Lagian juga udah jarang yang pegang ya HP ini. Ya buat anak-anak lumayan lah, masih bisa lah, atau buat ibu-ibu yang hanya kebutuhan medsos saja ya, kebutuhan sehari-hari masih bisa lah. Untuk WA, WhatsApp ya, dunia medsos masih oke lah kalau hanya sebatas itu. Tapi kalau masalah game ya mending digantung aja buat ini. Gantungan kontak, jangan harap buat game. Oke, di sini udah selesai ya. Saya coba nyalain, mudah-mudahan touchscreen-nya berfungsi nih, karena touchscreen dapat bekas ya, bekas yang terdahulu banget gitu. Mudah-mudahan si anak itu dapat belajar online lagi dari tugas dari gurunya, karena sekarang kan udah zamannya ini zaman ya. Jadi anak-anak SD itu disuruh mengerti, dituntut, bukan anaknya saja, anaknya juga orang tuanya ya, tentunya dituntut mengerti dunia IT ya, setidaknya ngerti WA lah, ngerti link, ngerti web, ngerti blog gitu ya, karena perintah dari guru atau ntar dapat tugas dari guru. Di situ kan ada grup ya, dari grup mungkin ada grup kelas 5, grup kelas 6, atau grup SMP kelas 1 mungkin ya. Itu ada grup, terus ntar si guru memberi link dan di situ suruh mengerjakan tugas, dan tugas itu ntar dikasihkan ke guru tersebut gitu ya. Ya mulai gitulah, udah zamannya ini ya, zamannya virus kurma. Virus kurma. Ya ini tak coba teman, masih oke lah, masih responsif. Ya mudah-mudahan berguna ya buat anak, buat bapaknya, dan bisa buat belajar si anaknya lagi. Oke teman, itu tadi ya saya cerita dan sedikit tutorial sederhana mengganti touchscreen Lenovo A369 ya, walaupun udah jarang yang memakai. Intinya ya kalau masang touchscreen kayak gitu ya di HP seri apapun ya. Dan terima kasih buat teman-teman ya yang masih setia bareng Maesa Droid Channel, dan berkat teman-teman semuanya Maesa bisa upload video tiap hari, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Maesa juga udah mendapatkan, walaupun nggak dibilang begitu banyak ya, alhamdulillah Maesa bersyukur saja sudah mendapatkan 50k subscriber ya. Mudah-mudahan teman-teman, Maesa harapkan di sini saling berbagi, saling belajar ya tentang handphone dan tip lainnya ya. Ini tutorial gitu. Jadi setiap tutorial dari Maesa Droid yang tidak berkenan atau kurang pas atau kurang jeli, silahkan komentar, dan Maesa senang banget ya jika ada penemuan baru di situ di dalam komentar. Jadi saling mengisi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Dan yang baru gabung silahkan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng biar bisa tambah semangat ya bikin tutorialnya. Dan daripada itu teman-teman, kalau sudah klik logo lonceng, tidak aja subscribe, nanti setiap Maesa upload video yang terbaru ada notifikasi pada handphone teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.